Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya wabah penyakit itu dihentikan bahkan sebelum kita sempat dengar beritanya? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif. Kita akan selami sistem peringatan dini di salah satu tempat paling terpencil di dunia untuk melihat gimana para pahlawan kesehatan ini bekerja dalam senyap. Oke, perjalanan kita mulai di Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Dan ini bukan lokasi biasa ya. Coba dibayangin, rawa-rawa yang super luas, medan yang sulit banget dijangkau. Nah, disinilah garis depan pertempuran melawan penyakit. Ini lingkungan di mana satu kasus aja, kalau nggak cepet-cepet ketahuan, bisa langsung meledak jadi wabah. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di tempat kayak Mapi, mencegah itu segalanya. Jadi gimana caranya tim kesehatan di sana bisa jadi kayak detektif, menemukan ancaman, terus memutus rantai penularannya sebelum semua terlambat? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Setiap kasus detektif yang hebat, pasti ada tim keren di baliknya kan? Nah, jadi siapa sih para detektif penyakit ini? Yuk kita kenalan sama struktur timnya dan siapa aja pemain kuncinya. Kalau dilihat sekilas, wah strukturnya kelihatan rumit ya. Ini tuh blueprint tim pengendali penyakit di MAPI. Dari sini kita bisa lihat kalau perang melawan penyakit itu ada banyak frontnya. Mulai dari TBC sampai penyakit yang dibawa vektor, kayak malaria. Tapi ada satu bagian yang jadi pusat dari semuanya. Tapi ya, untuk misi kita hari ini, kita bakal fokus ke satu unit yang paling krusial. Coba lihat di sisi kiri atas, ada seksi surveillance dan imunisasi. Nah, inilah jantungnya sistem peringatan dini mereka. Mereka ini ibarat mata dan telinga di lapangan. Jadi, surveillance itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, anggap aja ini kerjaan detektif. Ini proses yang jalan terus-menerus buat ngumpulin dan analisis data kesehatan. Tujuannya, buat nyari pola atau sinyal-sinyal aneh. Contohnya, lonjakan kasus flu tiba-tiba. Intinya, deteksi masalah sejak dini, sebelum jadi besar. Misi mereka itu mirip banget sama siklus kerja detektif. Pertama, mereka ngumpulin petunjuk, yaitu data dari klinik dan puskesmas. Terus datanya dianalisis buat nyari pola-pola yang aneh. Kalau ada peringatan atau alert, mereka harus langsung turun ke lapangan buat ngecek. Kalau ancamannya beneran ada, mereka langsung sebarin informasi biar semua orang waspada. Oke, kita udah tahu siapa timnya dan apa misinya. Sekarang, waktunya kita lihat rapor mereka. Seefektif apa sih sistem ini? Yuk, kita bedah data kinerja mereka di tahun 2025. Kita mulai dari angka yang paling keren ya, 100%. Ini adalah persentase kelengkapan laporan dari semua fasilitas kesehatan di MAPI pada tahun 2025. Artinya apa? Artinya mereka berhasil dapat gambaran utuh situasi kesehatan di seluruh kabupaten. Nggak ada blind spot sama sekali. Dan angka 100% ini bukan kebetulan loh. Coba lihat tren 5 tahun terakhir ini. Mereka itu konsisten banget, nyaris sempurna terus, dan kerja keras sampai akhirnya tembus target di tahun 2025. Ini bukti dedikasi dan sistem yang solid banget. Tapi, ceritanya belum selesai sampai di sini. Nah, tapi kelengkapan laporan itu baru satu sisi cerita. Begitu kita lihat kecepatan respons mereka, seberapa cepat mereka memverifikasi sebuah peringatan, gambarnya jadi jauh lebih rumit. Lihat deh grafiknya, naik turun banget kan? Ada penurunan tajam di 2024 sebelum akhirnya naik lagi. Ini jadi misteri nih, kenapa ya kinerja mereka di sini kok naik turun? Dan ini bukan cuma angka di atas kertas ya. Sistem ini melacak penyakit yang beneran ada dan berbahaya. Meskipun kasus campak dan difteri yang positif itu rendah, coba lihat deh angka untuk AFP. Itu penanda untuk surveillance polio. Artinya mereka selalu waspada sama ancaman kelumpuhan. Ini bukti kalau risikonya itu selalu ada, nggak pernah hilang. Jadi, apa dong yang bikin angkanya naik turun gitu? Jawabannya nggak ada di dalam data, tapi ada di lapangan. Yuk, kita lihat tantangan nyata yang harus dihadapi para detektif penyakit ini setiap harinya. Pertama, soal anggaran. Laporan ini nunjukin masalah yang menarik nih. Ternyata bukan karena kurang dana, tapi dana yang ada itu belum dipakai secara maksimal. Ini bisa jadi karena ada hambatan birokrasi, atau mungkin perencanaannya kurang pas, jadi dananya nggak bisa dipakai efektif buat kegiatan di lapangan. Berikutnya, faktor manusia. Gampangnya, tim mereka itu kurang orang. Staf yang ada sering banget harus kerjain banyak tugas sekaligus, plus orangnya sering ganti-ganti. Susah kan mau bangun keahlian dan konsistensi kalau timnya bongkar pasang terus? Masih ingat kan medan super berat yang kita lihat di awal? Nah, inilah dampaknya di dunia nyata. Buat sampai ke satu desa terpencil aja bisa butuh waktu berhari-hari. Coba bayangin, gimana susahnya melacak kontak penyakit kalau komunitasnya nomaden alias berpindah-pindah? Ini tantangan logistik yang luar biasa banget. Tantangannya ternyata ada juga di dalam sistemnya sendiri.
Laporan ini nge-highlight perlunya manajemen yang lebih kuat di tingkat puskesmas. Kalau nggak ada pembagian tugas yang jelas dan supervisi rutin, ya tim yang paling berdedikasi sekalipun bisa jadi bingung dan kerjanya jadi nggak efektif. Mereka itu sebenarnya punya teknologinya loh, tapi nggak dipakai maksimal. Ibaratnya punya smartphone canggih tapi cuma dipakai buat nelpon. Fitur-fitur penting kayak verifikasi alert dan analisis data otomatis itu belum dimanfaatkan sepenuhnya. Ini bukti kalau alat canggih itu percuma kalau nggak ada pelatihan cara pakainya. Dan yang terakhir, tantangan yang sangat mendasar, materi. Mereka butuh lebih banyak alat pendukung. Hal-hal simpel kayak komputer, akses internet yang stabil, sama software buat analisis data. Di era digital kayak sekarang, ini kan peralatan wajib buat kerjaan detektif penyakit. Oke, kita udah lihat nih masalah-masalahnya. Terus, solusinya apa dong? Yuk kita lihat kesimpulan dari evaluasi ini dan apa rencana mereka buat memperkuat sistem pertahanan ini ke depannya. Jadi, rapor akhirnya kira-kira begini. Buat kelengkapan data, mereka dapat nilai A+. Keren. Tapi buat kecepatan respons, nilainya masih C, walaupun udah ada perbaikan. Kesimpulan utamanya apa? Fondasinya udah kuat, tapi biar jadi sistem kelas A beneran, mereka butuh lebih banyak dukungan, pelatihan, dan juga perhatian dari para pimpinan. Nah, ini dia pelajaran paling penting dari MAPI. Data yang sempurna itu nggak ada artinya tanpa tim yang kuat di lapangan. Bisa aja laporannya 100%, tapi kalau detektifnya terkendala anggaran, kurang orang, atau medannya super sulit, ya sistem peringatan dininya nggak bakal pernah bisa kerja optimal. Dan kisah dari MAPI ini sebetulnya menggambarkan sebuah kebenaran yang jauh lebih besar. Keamanan kesehatan kita semua secara global itu nggak ditentukan di kota besar dengan rumah sakit canggih. Justru, penentunya ada di tempat-tempat seperti MAPI. Kekuatan mereka pada akhirnya adalah kekuatan kita semua. Jadi, sambil kita menutup penjelajahan kita di MAPI, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Sistem tak terlihat apa sih yang sekarang lagi bekerja buat melindungi komunitas Anda? Di setiap kota, di setiap desa, pasti ada para detektif penyakit kayak di MAPI. Mereka bekerja diam-diam buat jaga kita semua tetap aman. Mungkin kita jarang lihat mereka, tapi kerja mereka itu penting banget. Terima kasih sudah mengikuti penjelajahan ini.